Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to an English class with Miss Rohima. Kali ini kita akan belajar tentang expressions of necessity and obligation, yaitu ungkapan keharusan dan kewajiban. Materi ini diambil dari kompetensi dasar, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan sesuai dengan konteks penggunaannya. Expressions of necessity and obligation adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam situasi yang menunjukkan sebuah keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan. Ada beberapa bentuk modal yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan sebuah keharusan atau kewajiban. Modal auxiliary yang akan kita bahas di sini yaitu must, have atau has to, have atau has got to, had to, must not atau do does not have to, be supposed to, dan ought to. Modal auxiliary yang pertama yaitu must. Must bermakna harus, digunakan untuk menyampaikan keharusan yang berasal dari pendapat pribadi pembicara. Contohnya, I must study harder. Saya harus belajar dengan lebih keras. You must go to school at 6:15 at tomorrow. Kamu harus pergi ke sekolah pada jam 6.15 besok. Di sini pola yang digunakan subjek, kemudian must, diikuti oleh verb one. Modal auxiliary yang kedua yaitu have atau has to. Have to atau has to berarti keharusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan sebuah situasi atau berasal dari pihak luar. Contohnya, he has to stop playing online game because his eyes get irritation. Dia harus berhenti bermain game online karena matanya menjadi iritasi. All students have to wear appropriate school uniform. Semua siswa harus memakai seragam sekolah yang sesuai. Di sini kita menggunakan pola subjek, have to atau has to, kemudian diikuti oleh verb one. Have to atau has to harus menggunakan subjek yang sesuai. Contohnya kalau menggunakan have to, subjek sesuai adalah I, you, dan subjek-subjek jamak seperti we, they, dan sebagainya. Menggunakan has to, subjek yang sesuai yaitu he, she, dan subjek-subjek tunggal. Berikutnya yaitu have atau has got to. Have got to atau has got to digunakan untuk menyampaikan keharusan yang berasal dari pihak luar dan bersifat lebih informal. Contohnya, you have got to accompany me to Miss Ima. Kamu harus mengantarkan saya berjumpa Miss Ima. She has got to register her name to the company. Dia harus mendaftarkan namanya ke perusahaan itu. Di sini, kata kerja yang digunakan juga menggunakan verb pertama. Berikutnya yaitu had to. Had to merupakan bentuk lampau dari have atau has to atau have atau has got to yang digunakan untuk menyampaikan keharusan yang berasal dari pihak luar di masa lampau. Contohnya, we had to carry our own luggage. She had to prepare for the test. Di sini setelah had to juga menggunakan verb one. Berikutnya yaitu must not atau mustn't, do not atau does not have to. Must not atau do not have to atau does not have to merupakan bentuk negatif dari must atau have atau has to. Contohnya,
She mustn't come atau she must not come. She doesn't have to come atau she does not have to come. You don't have to come. Pola yang digunakan baik must maupun do not atau does not have to, keduanya menggunakan verb one. Modal berikutnya yaitu be supposed to. Be supposed to berarti diharapkan untuk melakukan atau menjadi sesuatu, khususnya berdasarkan hukum, peraturan, perjanjian, atau orang yang berkuasa. Ini bisa juga diartikan dengan should. Contohnya, I'm supposed to arrive there before noon. Saya seharusnya tiba di sana sebelum tengah hari. We are supposed to slow down when the light turn yellow. Kami seharusnya memperlambat kendaraan saat lampu kuning. Pola yang digunakan subjek, to be, supposed to, dan verb one, serta objek. Modal yang terakhir yaitu ought to. Ought to mempunyai arti kata sebaiknya. Modal ini juga bisa bermakna keharusan, perintah yang lunak, atau cenderung sebagai saran. Jadi tergantung pada konteks atau situasi ketika berbicara. Contohnya, Daddy ought to see the dentist to check his teeth. You ought to follow the course to improve your skill. Pola yang digunakan subjek, ought to, verb one, kemudian objek. Mari kita lihat contoh dialognya. Can you pick me up at 7 tomorrow as usual? No, I'm sorry. You have to take bus to school tomorrow. Why? We always go to school together. Is everything okay? Yes, but I can't pick you up as usual tomorrow because I will have oral test at first lesson. So I must go to school at 6:15 tomorrow. I don't want to be late. Oh, I see. I understand. Good luck for your test. Oke, di sini ada kata yang digaris bawahi yaitu have to dan must. Ini adalah modal yang menunjukkan ungkapan keharusan. Oke, students. Kita sampai pada latihan. Silahkan lengkapi kalimat dengan mengisi titik-titiknya dengan menggunakan modal have to, must not, or don't atau doesn't have to. Silahkan dikerjakan. Oke, students, itu saja materi kita kali ini. Thank you very much for your attention. See you for the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.